guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Acarya. Film ini diliris pada tahun 2022 yang disutradarai oleh Koratala Siva dan dibintangi oleh Ramcharan sebagai Shida dan Chiranjeevi sebagai Acarya. Yuk gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Sekitar 800 tahun lalu ada 100 keluarga tinggal di dusun kuno, tepatnya di hutan Sidapanam. Karena kesuburannya, hutan tersebut dapat mengalirkan air ke sungai yang bernama Jipadara. Karena keajaibannya, hutan tersebut menginspirasi para yogi dan juga petapa untuk mengembara di tempat tersebut dan melakukan pertapaan. Para yogi dan petapa tersebut menjadi penerang bagi penduduk dusun dan mengajari mereka dharma setiap hari. Mereka juga mengajari membuat ramuan herbal dan mengajari kehidupan Ayurveda sehingga menciptakan peradaban yang hebat. Mereka selalu mewanti penduduk agar tidak meninggalkan desa tersebut yang memiliki rahasia alam sekalipun bencana yang akan mereka hadapi. Suatu hari dusun Sidapanam diserang oleh suku iblis. Namun berkat kekuatan ilahi, gabungan orang bijak dan penjelmaan Dewi sebagai pelindung, suku iblis pun dapat dikalahkan. Saat orang-orang takut melihat Dewi yang memusnahkan para iblis, Dewi menciptakan gerhana matahari sesaat untuk bersembunyi. Setelah mengalahkan suku iblis, Dewi masih ingin tetap tinggal di dusun Sidapanam. Lalu ia mengubah dirinya menjadi gunung untuk berdiri selamanya di dusun Sidapanam. Sebagai ucapan terima kasih, warga dusun membangun kuil dan juga membuat persembahan untuk Dewi. Dan dari keyakinan sang Dewi melindungi dusun Sidapanam, mereka menamai gunung tersebut dengan nama Padagatam. Dan setelah berabad-abad, ketenaran kuil menyebar luas dan melahirkan desa besar yang bernama Dharmastali, sebuah desa yang patuh terhadap Dharma. Namun desa Dharmastali saat ini telah menabur ketidaksucian, perbuatan buruk pun mulai menyebar. Dan hal tersebut disebabkan karena seorang pemimpin kejam telah memimpin desa tersebut. Namun Padagatam yang tinggal di seberang sungai masih murni seperti api, hidup sesuai prinsip Dharma. Suatu hari seorang MLA mendatangi Padagatam. Di sana ia menemui seorang pakar Ayurveda yang bernama Peda. Ia memberitahukan jika seorang peneliti dan guru dari Universitas Ayurveda ingin berdiskusi dengannya. Saat itu peneliti dan guru tersebut bertanya, mengapa seorang pakar Ayurveda hidup dalam pengasingan di hutan Padagatam. Mereka juga mengajak Peda untuk bergabung ke dunia realitas bersama mereka. Akan tetapi Peda menolak. Ia berkata jika sudah berabad-abad hidup mereka terjalin dengan Sidapanam dan Dharmastali, jadi tidak akan ada satu jiwa pun yang meninggalkan tempat tersebut. Lalu MLA bertanya, kamu yakin ingin tinggal di Dharmastali setelah melihat yang terjadi di sana? Namun Peda menjawab, peran seorang ibu adalah mengajar dan memperbaiki kesalahan anak-anak, bukan malah meninggalkan mereka. Mendengar hal tersebut, MLA pun terdiam. Scene berpindah ke kuil. Kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Basapa. Basapa merupakan wali kota Dharmastali dan ia juga merupakan mafia yang sangat kejam. Saat itu seorang petugas kepolisian datang untuk menangkapnya. Namun Basapa dan anak buahnya menghabisi para petugas tersebut dan membuangnya di sungai Jipadara. Suatu hari seorang pria bernama Acarya mendatangi desa Dharmastali. Di sana ia menemui temannya yang bernama Kisor. Acarya juga akan tinggal bersamanya. Dan di Dharmastali mereka berprofesi sebagai tukang. Di sisi lain, Peda dan tabib lainnya datang ke Dharmastali untuk melakukan pengobatan. Akan tetapi saat akan memasuki desa tersebut, mereka dihadang oleh anak buah Basapa yang dipimpin oleh Obulu. Saat itu Obulu menendang Peda. Obulu mengancam bahwa ia akan membunuh para tabib tersebut jika mereka berani menantang kekuasaan Basapa. Melihat kejadian tersebut, warga di sana pun merasa sangat sedih. Bahkan mereka membicarakan kejadian tersebut.
Saat itu Acarya mendengar pembicaraan para warga. Lalu ia mendatangi markas miras Basapa yang dikelola Obulu dengan modus akan membeli barang tersebut. Saat itu Acarya melihat ketidaksopanan Obulu terhadap seorang wanita. Lalu ia mematahkan kedua kaki Obulu dan menghajar semua anak buahnya. Setelah itu Obulu dibawa ke pengobatan Ayurveda. Meski Obulu telah menendang Peda, para tabib termasuk Peda mereka tetap mau mengobatinya. Melihat kerendahan hati Peda dan tabib lainnya, Acarya pun merasa sangat terharu. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan pengusaha berpengaruh yang bernama Ratore. Ia sangat berambisi untuk memiliki hutan Sidapanam. Saat itu seorang aki-aki mengingatkan kegagalan Ratore saat ingin memiliki hutan Jagadalpur. Dan kegagalannya itu karena Acarya yang menghalanginya. Lalu aki-aki itu mengolok-olok Ratore dengan berkata agar Ratore mencari bisnis lain. Mendengar ucapan tersebut, Ratore pun tidak terima. Kemudian ia memukul aki-aki tersebut. Di sisi lain, seorang guru musik mendatangi Umadevi, anak tetangga Acarya. Guru tersebut bernama Nilambari. Saat itu Nilam meminta Umadevi untuk masuk sekolah karena sudah beberapa hari Umadevi tak masuk sekolah. Setelah itu Nilambari meninggalkan tempat tersebut. Saat Nilambari pergi, Acarya pun terus memperhatikannya. Suatu hari Umadevi meminta seruling kepada ayahnya, akan tetapi ayahnya tak pernah membelikannya. Setelah itu Umadevi menghampiri Acarya. Acarya berkata, "Apa yang terjadi pada wajah ceriamu Umadevi? Tidak seperti biasanya." Kemudian Umadevi berkata bahwa setiap kali ia meminta seruling kepada ayahnya, ayahnya selalu berkata nanti saja. Sedangkan teman-temannya semua mempunyai seruling kecuali dia. Setelah itu Acarya mengambil seruling dari dalam kopernya. Lalu ia memberikan seruling tersebut kepada Umadevi. Singkat cerita, Umadevi pun membawa seruling tersebut ke sekolahan musik Nilambari. Saat itu Nilambari terkejut melihat seruling yang dibawa Umadevi. Lalu ia bertanya dari mana Umadevi mendapatkan seruling tersebut. Umadevi menjawab bahwa temannya yang memberikan seruling tersebut. Suatu malam Nilambari dan ayahnya mendatangi Acarya. Nilambari bertanya dari mana Acarya mendapatkan seruling tersebut. Lalu Acarya berkata jika Sidalah yang memberikan seruling tersebut. Mendengar hal tersebut, Nilambari pun pergi dengan penuh rasa sedih. Saat itu Acarya memberitahukan kepada ayah Nilambari bahwa dulu Sida pernah berkata jika terdapat dharma di desa Dharmastali ini. Namun Acarya tidak melihat dharma itu dimanapun. Lalu ayah Nilambari berkata bahwa setelah Sida pergi meninggalkan Dharmastali, desa tersebut berada di bawah cengkraman Basapa. Dan perbuatan jahatnya itu telah menghapus dharma yang disebarkan oleh orang-orang pada Gatam. Ayah Nilambari juga memberitahukan bahwa besok adalah hari prosesi Kereta Gatama, sebuah perayaan yang biasanya diresmikan oleh orang pada Gatam. Namun kali ini peresmiannya akan diambil alih oleh orang-orang Basapa. Dan ayah Nilambari tidak sanggup jika harus melihat hal tersebut. Setelah itu ayah Nilambari pun pergi. Keesokan harinya perayaan pun digelar. Saat itu Basapa sudah bersiap untuk meresmikan perayaan tersebut. Saat Basapa akan menarik kereta Gatama, Acarya pun menaburkan warna sehingga membuat Basapa tidak bisa melihat apapun. Lalu Acarya menyayat tangan Basapa. Dan karena kejadian itu ayah Nilambari mengumumkan jika menarik kereta dengan tangan berlumuran darah adalah sebuah kejahatan. Karena ayah Nilambari ini merupakan seorang pendeta guys. Setelah itu penarikan kereta tersebut pun dialihkan kepada orang-orang pada Gatam. Dan hal itu membuat semua orang merasa sangat bahagia. Di malam hari Basapa sangat marah dengan kejadian tadi siang. Ia pun melempari fotonya hingga pecah. Lalu Basapa menyuruh anak buahnya untuk mencari orang yang telah berani menyayat tangannya. Kemudian anak buah Basapa pun mencari-cari Acarya ke setiap rumah. Namun mereka tidak menemukannya.
Dan ternyata pada saat itu Acarya berada di rumah Basapa. Ia sedang memperbaiki foto Basapa yang telah pecah, namun Basapa tidak menyadari keberadaannya. Suatu hari Ratore mendatangi Basapa. Ia meminta agar Basapa membantunya untuk mendapatkan hutan Padagatam. Di malam hari, anak buah Basapa mencampurkan racun ke dalam obat yang telah dibuat oleh Peda dan tabib lainnya. Dan hal tersebut membuat semua anak-anak keracunan. Saat itu dokter merasa heran mengapa orang-orang Padagatam yang sudah berpengalaman dapat membuat obat seperti itu. Lalu anak buah Basapa memprovokasi warga agar memberikan pelajaran kepada orang-orang Padagatam. Setelah itu mereka mendatangi Padagatam. Di sana mereka mengobrak-abrik tempat pembuatan obat tersebut. Saat itu saudara ipar Basapa yang bernama Konidela menusuk Peda hingga membuat Peda tak sadarkan diri. Di malam hari, Acarya menemui seorang pria yang bernama Babu. Ia merupakan anak buah Basapa yang sudah tobat. Saat itu Babu memberitahukan bahwa orang asing telah masuk ke Dharmastali dan mereka membuat konspirasi besar untuk mengusir orang-orang Padagatam. Maka dari itu mereka sengaja mencampur obat tersebut dengan racun. Keesokan harinya, orang-orang Padagatam merasa sangat sedih karena Peda yang merupakan pemimpin mereka masih juga tak sadarkan diri. Lalu mereka memutuskan akan meninggalkan Padagatam demi kebaikan Peda dan juga mereka. Di sisi lain, Konidela memberitahukan bahwa kelima orang yang telah mencampurkan racun itu menyerahkan diri kepada polisi. Tak lama anak buah Basapa berhasil menangkap Babu. Saat itu Basapa bertanya siapa yang telah melakukan semua itu. Lalu Babu menjawab bahwa orang itu adalah orang yang telah mematahkan kaki Obulu, menyayat tangan Basapa dan juga menghajar orang-orang yang mencampur racun itu. Dan ia merupakan seorang tukang yang sangat terampil dalam pekerjaannya. Ia juga dapat memotong orang yang melakukan kejahatan dengan gergajinya. Dan pria itu bernama Acarya. Di sisi lain, saat orang-orang Padagatam akan meninggalkan hutan Padagatam, Acarya menghentikannya. Ia meminta agar semua orang tidak meninggalkan Padagatam. Dan ia berjanji bahwa ia akan melindungi orang-orang Padagatam dari kejahatan Basapa. Tak lama anak buah Basapa datang ke Padagatam. Melihat mereka, orang-orang Padagatam pun langsung menyembunyikan Acarya di tengah-tengah mereka. Saat itu anak buah Basapa mencari-cari Acarya. Ia bertanya, "Di mana Acarya?" Lalu Acarya pun menunjukkan dirinya. Kemudian Acarya menghajar mereka semua. Setelah itu Acarya membawa mayat Konidela ke hadapan Basapa. Saat itu Basapa berkata, "Untuk apa kau datang ke sini? Apa yang kau inginkan?" Lalu Acarya menjawab, "Aku ingin kejayaan masa lalu di Dharmastali dan kembalinya Dharma di Padagatam." Acarya juga berkata, jika Basapa ingin menguasai Padagatam, bukan hanya sungai Jipadara yang harus dilalui, tetapi Acarya juga harus ia lalui. Saat itu Basapa heran mengapa Acarya sangat memperjuangkan Padagatam dan apa hubungannya. Lalu Acarya berkata, hutan ilahi di satu sisi, air suci di sisi lain, dan Padagatam di tengah-tengah. Setiap butir pasir mengandung cinta ibu yang tak terbatas dan menjagamu dan aku sampai mati. Mendengar kata-kata tersebut, Basapa pun terdiam. Ia teringat perkataan seseorang yang bernama Sida. Dan inilah Sida, seorang pahlawan desa Dharmastali. Scene berpindah ke beberapa tahun lalu. Saat itu orang-orang Padagatam menemukan bayi, dan bayi itu adalah Sida. Seorang pemimpin Padagatam yang bernama Adana merawat Sida hingga ia tumbuh dewasa. Suatu hari desa Dharmastali mengadakan perayaan Dewi. Saat itu kalung Dewi telah hilang dicuri. Lalu Sida mengejar para pencuri tersebut.
Akan tetapi setelah berhasil menangkap pencuri tersebut, Sida tidak menghukumnya. Ia malah meminta pencuri tersebut untuk mempelajari Dharma di sekolah Gurukul Dharmastali. Suatu hari ayah Nilambari menemui Sida. Ia meminta Sida untuk menasehati Nilambari karena Nilambari merupakan gadis yang sangat nakal. Ia meminta Sida menasehatinya karena mereka merupakan teman satu kelas. Lalu Sida berkata jika ia akan menasehati Nilambari dan merubahnya, ia akan memulainya dengan melakukan yoga dan meditasi pagi. Setelah itu Sida datang ke rumah Nilambari untuk mengajaknya melakukan yoga dan meditasi. Akan tetapi saat itu Nilambari sedang meluluri tubuhnya dengan kunyit. Melihat hal tersebut, Sida pun menjadi salah tingkah. Keesokan harinya Nilambari mendatangi tempat Sida. Ia berkata jika ayahnya memintanya untuk belajar yoga bersama Sida. Dan semenjak itu mereka berdua menjadi semakin dekat. Suatu hari adik Ratore yang bernama Pikram mendatangi Padagatam. Saat itu ia meminta agar Padagatam dijadikan sebagai kota industri. Akan tetapi Adana menolak. Lalu Pikram menghina mereka dengan berkata, "Apa yang kalian tahu? Kalian hanyalah suku kecil yang tinggal di hutan." Kemudian Sida menjawab bahwa Dharmalah yang mereka tahu. Karena apapun yang Padagatam katakan menurut Dharma adalah benar. Lalu Sida mengusir Pikram dari tempat tersebut. Setelah itu Basapa menemui Pikram. Ia mengajak Pikram untuk bekerja sama karena Basapa ingin menguasai Dharmastali. Begitu juga Pikram dan kakaknya Ratore. Mereka ingin menguasai hutan Padagatam. Lalu mereka merencanakan akan menghancurkan kuil Gautama dan membunuh Sida. Setelah itu Basapa menemui Sida yang saat itu sedang bersama Adana dan Peda. Ia memberitahukan jika Pikram dan antek-anteknya akan meratakan kuil Gautama dengan tanah. Bahkan Basapa berpura-pura seakan ia telah melawan Pikram dan antek-anteknya. Mendengar hal tersebut, Adana pun terkena serangan jantung. Adana meminta agar Sida menyelamatkan kuil Gautama. Lalu Sida bergegas pergi untuk menyelamatkan kuil tersebut. Sesampainya di sana, Sida menghajar orang-orang Pikram yang akan menghancurkan kuil. Saat itu Basapa datang dan menikam Sida di belakang hingga Sida pun tak berdaya. Bersama itu Adana pun menghembuskan napas terakhirnya. Saat Basapa akan menikam Sida kembali, sekelompok pasukan kamera datang dan menyelamatkan Sida. Lalu mereka mengobati Sida dan merawatnya. Singkat cerita, Sida pun telah sadar. Saat itu salah satu anggota kamera yang bernama Benarje memberitahukan bahwa Sida adalah anak dari pemimpin mereka Sakarana. Karena dulu saat mereka berperang untuk melindungi hutan, ayah dan ibu Sida tewas tertembak. Sebelum tewas, ayah Sida menitipkan Sida kepada Acarya. Ia meminta Acarya dan pasukannya untuk pergi meninggalkan hutan tersebut dan membawa Sida pergi. Lalu Acarya meninggalkan Sida di hutan Padagatam agar ia hidup bersama orang-orang Padagatam. Karena jika Sida tetap bersama Acarya dan hidup berkeliaran di hutan itu akan sangat berbahaya. Benarja juga berkata jika Acarya sudah seperti orang tua Sida, ia selalu mengawasi Sida dari kejauhan. Acarya juga adalah malaikat pelindung Sida karena yang telah menyelamatkan Sida itu adalah dirinya. Mendengar hal tersebut, Sida hanya terdiam dengan penuh rasa sedih. Setelah itu Acarya pun datang, lalu mereka pun berpelukan. Saat itu Acarya menyambut Sida di pasukan kameradnya sebagai penerus ayahnya Sakarana. Dan akhirnya Sida pun bergabung dengan pasukan kamerad. Suatu hari, warga hutan Jagadalpur mengeluh kepada pasukan kamerad. Mereka berkata jika hutan telah dihancurkan karena mereka mengetahui bahwa ada mineral berharga di hutan tersebut. Dan Ratore, si pengusaha serakah itu menggali hutan sehingga banyak orang mati karena tanah dan air menjadi beracun. Mereka juga membunuh warga yang berani menghentikannya. Bahkan mereka juga memaksa anak laki-laki untuk bekerja secara paksa. Setelah itu Acarya dan Sida menyamar menjadi petugas keamanan tambang tersebut. Mereka membunuh satu persatu preman di sana.
Tak lama petugas keamanan yang asli pun datang. Mereka memberitahukan bahwa pasukan kamera telah mencegat mereka dan mencuri seragam mereka. Setelah itu pasukan kamera pun datang dan menyelamatkan anak-anak tersebut. Mendengar kekalahannya, Ratore memanggil anak buah kepercayaannya yang bernama Killa. Saat itu Ratore meminta Killa untuk membunuh semua penduduk hutan tersebut dan juga membunuh Acarya dan pasukannya. Di tempat lain, anak-anak memainkan peta. Saat itu Shida memasangkan bagian peta tersebut. Ia melihat bagian dari hutan Padagatam sudah kosong di peta tersebut. Dan itu tandanya hutan Padagatam adalah target selanjutnya dari bisnis Ratore. Setelah mengetahui hal tersebut, Shida meminta izin kepada Acarya untuk kembali ke Padagatam. Ia ingin membalas kebaikan orang-orang Padagatam yang telah merawatnya. Mendengar keputusan Shida, Acarya pun memberinya izin. Lalu Acarya meminta dua anggotanya untuk mengantarkan Shida. Di sisi lain, Killa dan pasukannya telah memasuki hutan untuk membunuh Acarya dan pasukannya. Saat itu Shida ada di sana. Lalu Shida memerintahkan salah satu anggota untuk memberitahukan hal tersebut kepada Acarya. Kemudian Shida mencoba melumpuhkan mereka. Saat Shida akan berhasil dilumpuhkan, Acarya pun datang. Kemudian pertarungan pun terjadi. Saat Killa akan menembak Acarya, Shida pun menyelamatkan Acarya. Dan Shida pun tertembak hingga ia pun tak berdaya. Sebelum meninggal, Shida meminta Acarya agar datang ke Padagatam dan mengembalikan kejayaan dan dharma di Dharmastali. Mendengar cerita Acarya, orang-orang Padagatam pun merasa sangat sedih. Mereka tak menyangka jika ternyata Shida sudah meninggalkan mereka untuk selamanya. Lalu Peda berkata bahwa mereka harus tetap tinggal di Padagatam untuk melindungi hutan tersebut. Mereka tidak boleh ada yang meninggalkan tempat tersebut meski apapun yang terjadi. Di sisi lain, Basapa dan Ratore merencanakan akan membantai orang-orang Padagatam pada saat perayaan reinkarnasi Sang Dewi. Dan perayaan tersebut akan digelar 3 hari lagi. Namun sebelum itu mereka akan menangkap Acarya terlebih dahulu, agar Acarya tidak bisa menyelamatkan orang-orang Padagatam di hari perayaan nanti. Singkat cerita, hari perayaan pun telah tiba. Saat itu para polisi dan pasukan Ratore telah menangkap Acarya. Namun saat di perjalanan, pasukan Acarya berhasil menyelamatkan Acarya. Di sisi lain, Basapa, Ratore, dan antek-anteknya sudah bersiap akan membantai orang-orang Padagatam. Akan tetapi Acarya menghentikannya. Lalu pertarungan pun terjadi. Akan tetapi Acarya berhasil dilumpuhkan oleh Basapa hingga Acarya pun tak sadarkan diri. Saat itu Acarya mendengar Shida memanggilnya. Kemudian Acarya pun kembali sadar. Lalu ia membunuh Basapa, Ratore, dan antek-anteknya tanpa mengacaukan perayaan tersebut. Lalu Acarya pun menusuk Basapa dengan trisula raksasa di kuil tersebut. Saat itu Acarya melihat arwah Shida yang mengucapkan terima kasih kepadanya. Di akhir film, Acarya pun kembali kepada pasukannya untuk melindungi hutan. Dan film pun udahan.
Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.